Selamat datang di kelas Ibu Nani. Pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Nani Hidayati SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMPN 23 Hulu Sungai Tengah. Hari ini belajar apa lagi ya? Bagaimana kalau tentang fabel? Tapi apa sih fabel itu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, apa sih fabel itu? Nah, ayo sini, Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Kalian kenal dengan gambar yang ada di papan tulis ini? Ini gambar kancil dan buaya. Nah, kemudian ada lagi nih, gambar kelinci dengan kura-kura, kayaknya sedang lomba lari tuh. Atau kalian juga tahu nih gambar yang satu ini? Ayo. Nah, ini ada gambar seekor singa, sang raja rimba sedang terperangkap di dalam jebakan. Tapi itu ada tikus kecil tuh sedang menonton singanya. Ini kira-kira kayak cerita tentang hewan deh. Yap, benar sekali. Ini memang cerita tentang hewan. Untuk lebih jelasnya, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia lewat tokoh hewan. Cerita ini umumnya merupakan salah satu dongeng yang menarik perhatian anak-anak. Nah, ini ada hewan yang mondar-mandir di dekat ibu. Siapa lagi kalau bukan kancil? Kancil dalam cerita fabel digambarkan memiliki akal yang cerdik dan pandai. Kan akal yang cerdik dan pandai itu dalam dunia nyata hanya dimiliki oleh manusia, tapi di dalam fabel dimiliki oleh kancil. Kalau hewan yang bergelantungan di pohon ini, ayo tebak namanya siapa? Ya, benar sekali, namanya monyet. Nah, di dalam dunia fabel, monyet itu digambarkan memiliki watak yang suka jahil, usil dengan teman-temannya, juga suka berbohong. Padahal kan yang suka bohong itu cuma manusia, tapi di fabel digambarkan oleh monyet. Kali ini kita akan belajar unsur-unsur intrinsik fabel. Unsur-unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang ada di dalam suatu fabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk cerita fabel itu secara utuh. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama dalam suatu cerita fabel. Kita ambil contoh cerita fabel kancil dan buaya. Nah, pada fabel ini tema yang ada adalah kecerdikan si kancil yang mampu membuat sang buaya yang ganas terperdaya olehnya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam fabel sudah pasti adalah hewan. Nah, kalau penokohan adalah karakter atau citraan yang ada pada diri binatang yang seolah-olah itu seperti layaknya seorang manusia. Kita ambil contoh fabel seperti gambar ini. Nah, di sini fabel tokohnya ada semut dan belalang. Sedangkan penokohan ada semut yaitu tipe pekerja keras dan ulet, sedangkan belalang tipe pemalas dan suka bersenang-senang. Yang ketiga adalah latar. Untuk latar itu juga terdiri dari 3. Yang pertama ada latar tempat, misalnya tempat kejadiannya itu seperti di hutan, di sungai, ataupun di pohon. Yang kedua ada latar waktu, misalnya kejadiannya terjadi pada siang hari, malam hari, ataupun kejadian dalam fabel itu terjadi pada saat hujan turun. Itu namanya latar waktu. Yang ketiga yaitu latar suasana. Misalnya di dalam fabel ada suasana yang bahagia atau suasana yang mengerikan, atau bisa juga suasana kebingungan. Misalnya tokoh sedang bingung dalam menghadapi dirinya atau musuhnya. Yang keempat adalah alur.
Alur adalah jalan cerita atau urutan peristiwa yang diceritakan dalam sebuah fabel. Dalam cerita fabel biasanya menggunakan alur maju, di mana rangkaian peristiwa itu secara runtut diceritakan dari awal mulai cerita sampai dengan akhir cerita. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan si pengarang untuk bercerita. Nah, biasanya sudut pandang ini terbagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama, di mana si pengarang terlibat langsung dalam cerita, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga, si pengarang tidak terlibat dalam cerita. Dan untuk fabel umumnya sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, di mana si pengarang tidak terlibat langsung di dalam cerita, namun digantikan dengan karakter hewan. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung di dalam cerita fabel. Nah, kita ambil contoh cerita fabel seperti gambar ini. Dalam fabel ini menceritakan seekor kelinci yang sangat terkenal dengan larinya yang sangat cepat. Dengan sombongnya dia menentang seekor kura-kura yang sudah terkenal dengan jalannya yang sangat lambat. Namun pada akhirnya sang pemenang dalam lomba lari itu tak disangka-sangka jatuh kepada si kura-kura. Jadi pesan moral dalam fabel ini adalah kita jangan pernah meremehkan lawan kita dan jangan pernah merasa sombong pada keahlian yang kita miliki. Ding 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 ding. Nah, anak-anak ibu, bagaimana penjelasan ibu tentang fabel? Kayaknya kalian udah pada ngerti nih. Bagaimana kalau kita adakan latihan pemahaman dulu? Yuk ikut ibu ke perpustakaan. Di perpustakaan nanti kita akan mencari cerita-cerita fabel. Kemudian kita analisis unsur-unsur fabelnya seperti yang ada di papan tulis ini. Sampai di sini dulu pembelajaran di kelas Ibu Nani. Jumpa lagi kita di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.